Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, jalan golongan yang selamat dan golongan yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke 14 atau 13? 13. Ayat 13. Qala al-muallifu rahimahullah, inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya milik Allah. Berkata al-muallif rahimahullah, khalaqallahu al-alama li'ibadatihi wahdah. Allah menciptakan alam semesta untuk beribadah hanya kepadanya. Wa arsala lahumur rusulah, dan Allah mengutus bagi mereka alam semesta rasul-rasul, utusan-utusannya, lita'limihim, untuk mengajarkan mereka. Wa anzala ma'ar rusulal kutubah, dan Allah menurunkan bersama dengan rasul-rasul tersebut kitab-kitabnya. Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum, untuk memutuskan hukum dengan benar dan adil di antara mereka. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini yatamassalu fi kalamillah, terambil dari firman Allah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yashmalul hukma fil ibadat, mencakup hukum dalam ibadah-ibadah, wal muamalat, muamalah, wal aqaid wat tasyri' was siyasah, aqidah-aqidah, pensyariatan dan siyasah politik, wa ghairaha min umuril bashar, dan selainnya dari urusan-urusan manusia. Ini merupakan keyakinan yang harus benar-benar kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan hambanya dibiarkan untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan di muka bumi tanpa adanya aturan, tanpa adanya ketetapan hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi untuk atau sebagai tempat bagi manusia, yang dengannya manusia hidup. Kemudian manusia bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga sekaligus memberikan aturan-aturan untuk kebaikan hidup manusia, dengan cara mengutus utusan-utusan yang membawa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum yang Allah turunkan ini mencakup masalah ibadah, keyakinan,
syariat, bahkan sampai pun urusan yaitu politik dan lain sebagainya. Maka kita meyakini bahwa Allah menciptakan kita beserta segala hal yang dibutuhkan oleh kita dalam masalah penetapan hukum. Nah, yang pertama berkata al-muallif rahimahullah, al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ya, di antara hukum yang Allah turunkan kepada kita adalah masalah akidah. Awwalu ma bada'a bihi ar-rusulu da'watahum, awal permulaan atau awal Rasul utusan Allah memulai dakwah mereka, huwa tashihu al-aqaid, yaitu meluruskan atau membenahi masalah akidah. Jadi dakwah pertama kali para rasul kepada umatnya adalah meluruskan akidah. Wa da'watun nasi litauhid, dan berdakwah kepada manusia untuk bertauhid. Fahada Yusuf alaihi salam, maka lihatlah ini Nabi Yusuf alaihi salam fi sijni, tatkala beliau berada di penjara, yad'u sahibaihi ila tauhid, mengajak dua kawannya untuk bertauhid, indama sa'alahu ta'birar ru'yah, ketika dua kawannya tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf tentang tafsiran mimpi. Wa qabla an yujibahuma, dan sebelum Nabi Yusuf menjawab tafsir dari mimpi tersebut, qala lahuma, terlebih dahulu Nabi Yusuf berkata kepada mereka berdua, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Yang artinya, wahai dua kawanku ya yang berada di dalam penjara, yang bertanya tentang tafsiran mimpi, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian buat, yang kalian sebutkan, demikian pula oleh nenek moyang kalian, ayah-ayah kalian, yang Allah tidak turunkan baginya keterangan. Allah tidak turunkan pengetahuan tentang hal tersebut. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Ia memerintahkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Demikianlah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara seruan Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun kalau kita perhatikan lebih banyak ayat-ayat lainnya yang jelas-jelas menunjukkan bahwa para nabi dan rasul menyeru umatnya pertama kali dalam masalah tauhid, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim. Mereka semua mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara hukum Allah. Allah menetapkan suatu aturan, suatu hukum bagi kita di dalam masalah keyakinan dan akidah.
yaitu hanya menyembah kepada Allah semata, hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, di dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjawab pertanyaan tentang tafsiran mimpi, terlebih dahulu beliau menegaskan tentang pentingnya tauhid. Di antaranya dengan apa? Mengajak mereka berpikir Tuhan yang banyak itu lebih baik apakah lebih baik dibandingkan dengan Allah yang Esa? Kita memiliki banyak Tuhan itu apakah lebih baik daripada hanya memiliki satu Tuhan yang Esa? Tentu secara logika memiliki satu Tuhan yang Esa itu jauh lebih baik. Karena kalau ada Tuhan banyak, mana yang mau kita sembah? Mana yang menguasai alam semesta? Ya. Dan nanti Tuhan-Tuhan itu akan saling mengalahkan. Nah, Tuhan kok punya saingan? Nah, jadi meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan baik, dengan benar, itu merupakan akidah yang telah menetap ya di dalam manusia. Dan inilah yang didakwahkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, baru setelah itu Nabi Yusuf juga menetapkan inil hukmu illa lillah, hukum ini hanya milik Allah. Lagi-lagi ditegaskan dengan amara alla ta'budu illa iyyah. Ia memerintahkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan ini adalah agama yang lurus. Baik. Kemudian yang kedua, al-hukmu fil ibadat, hukum dalam masalah ibadah. Kalau tadi yang pertama hukum masalah akidah, yang kedua hukum dalam masalah ibadah. Bagaimanakah sikap kita atau apa yang harus kita yakini dan ketahui? Qala al-muallif rahimahullah, yajibu an na'khudha ahkamal ibadat. Wajib bagi kita untuk mengambil hukum-hukum ibadah, min salatin berupa salat, wa zakatin zakat, wa hajjin dan haji, wa ghairi dzalik dan selainnya, minal qur'ani wal hadisis sahih, dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Muttafaqun alaih. Ini dalam bab salat. Wa qauluhu atau wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian dariku. Ini tentang masalah haji dan umrah. Wa amalan biqauli a'immatil mujtahidin, dan juga mengamalkan pendapat imam-imam ahli ijtihad. Apa kata mereka? In sahhal hadisu fahuwa madhhabi, apabila hadis itu sahih, itulah pendapatku. Jadi para imam mengajak umatnya, mengajak para pengikutnya untuk mengikuti hadis yang sahih. Kalau ada hadis sahih, itulah pendapat para imam. Fa idza ikhtalafatil a'immatu, dan apabila para imam itu berbeda pendapat, fi amrin minal umur, dalam satu perkara dari perkara-perkara agama, khususnya di dalam masalah fikih, fala nata'assabu liqauli ahadin, maka kita tidak boleh fanatik terhadap ucapan seorang pun, illa liman ma'ahud dalilus sahih, kecuali apabila ada bersamanya dalil yang sahih, alladzi lahu aslun minal kitabi was sunnah, yang memiliki dasar dari Al-Quran dan sunnah. Tayyib.
Jadi poin utamanya di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa di antara hukum Allah itu adalah ibadah, dan ibadah ini wajib untuk kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mengambil hukum-hukum di dalam masalah ibadah seperti sholat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya kalau kita beribadah tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti di dalam masalah ibadah kita tidak berhukum dengan hukum siapa? Allah. Kita dikatakan berhukum dengan hukum Allah dalam masalah ibadah kalau kita kembalikan urusan ibadah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para imam, maka kita dilarang keras untuk fanatik, ta'assub di antara pendapat-pendapat tersebut. Kita memilih sesuai dengan hawa nafsu kita, pokoknya imam fulan itu yang kita ikuti. Kecuali apabila di antara para imam tersebut ada yang jelas-jelas berpegang dengan dalil yang sahih, sedangkan yang lainnya mungkin belum sampai kepada mereka dalil yang sahih. Dan ini sangat mungkin terjadi karena para imam dituntut untuk menjawab pertanyaan, namun mungkin saja belum sampai suatu dalil kepada beliau sehingga beliau berfatwa, berijtihad. Bagi mereka kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi imam yang membawakan pendapatnya ditopang dengan dalil yang sahih, maka itulah yang wajib untuk kita ikuti. Ya. Nah, ini hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga, salisan qala al-muallif rahimahullah, al-hukmu fil muamalat. Hukum dalam masalah muamalat. Ya, dalam masalah muamalat. Min bai'in berupa jual wa syira'in beli, hukum tentang jual beli, au qardin wa ijaratin, hutang piutang, sewa menyewa, jual beli jasa, ya. Bahkan termasuk di antaranya nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya, termasuk di antara bab muamalah wa ghairiha dan selainnya. Yakunul hukmu fiha lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum di dalamnya itu milik Allah dan Rasulnya, atau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa ayat ke-65 Allah berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman hingga menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus hukum pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak menjumpai di dalam diri mereka haraj, yaitu rasa berat. Mereka tidak keberatan sedikit pun mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, dan mereka yusallimu taslima, menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak dianggap beriman hingga menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus hukum di antara masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Masalah apa? Kalau kita kembalikan kepada penjelasan dari al-mu'allif, ya masalah muamalah. Ditambah lagi waqad dzakara al-mufassirun,
Para ulama ahli tafsir menyebutkan sabab nuzuliha, sebab diturunkannya ayat ini, wa huwa anna rajulain ikhtalafa fi siqayah, bahwasanya ada dua orang yang berbeda pendapat atau yaitu sedang berselisih paham di dalam masalah pengairan. Jadi ada dua orang yang sedang bertikai dalam masalah pengairan. Fahakama Rasul sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair an yusqiya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum bahwa Zubair memiliki hak untuk mengairkan. Intinya pihak yang dimenangkan di sini adalah Zubair. Faqala rajulun, maka pihak seterunya mengatakan, hakamta lahu li'annahu ibnu ammatika. Engkau memberikan keputusan hukum yang menguntungkan Zubair karena dia adalah anak bibimu, itu Safiyah. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat ini, ya, yaitu apa? Bahwa Nabi SAW memutuskan perkara ini bukan karena yaitu nepotisme dalam urusan keluarga, tapi murni keputusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak muamalah, pertikaian dalam masalah sengketa dalam masalah pengairan. Nabi SAW memutuskan hukum Zubairlah yang berhak untuk mengairi, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman mereka, tidak dianggap beriman hingga mereka menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai hakim yang memutus perkara yang mereka perselisihkan. Nah, jadi dalam masalah muamalah, hukum di dalam masalah muamalat kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Taib. Rabi'an, yang keempat, al-hukmu fil hududi wal qisas. Hukum dalam masalah hudud dan qisas. Hudud itu adalah hukum had, hukuman yang telah ditetapkan di dalam syariat bagi pelaku kriminal atau kejahatan. Sedangkan al-qisas itu adalah hukuman yaitu balas, ya, hukuman balas. Seorang melakukan demikian maka dia dibalas juga diperlakukan demikian. Itu namanya qisas. Kalau hudud itu hukuman yang telah ditetapkan di dalam syariat dengan hukum tertentu dari suatu kejahatan tertentu. Seperti mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Itu hudud atau qisas? Hudud. Itu had, hukum had, ya. Orang yang belum pernah menikah berzina dihukum cambuk. Ini had atau qisas? Had. Orang yang memotong tangan orang lain lalu dia dibalas dipotong tangannya, had atau qisas? Qisas. Orang yang menampar lalu dibalas ditampar, hudud atau qisas? Qisas, ya. Itu perbedaannya. Nah, hukum dalam hudud dan qisas ini liqaulihi ta'ala, juga kita kembalikan kepada Allah Ta'ala berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas ila qaulih wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan kami tetapkan bagi mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka itu ada qisasnya. Sampai pada firman Allah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka sungguh ia telah berbuat zalim. Maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Nah, di sini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada yang namanya hukum qisas, yaitu hukum balas. Bunuh dibalas dengan bunuh, ya. Kemudian menyakiti mata atau bahkan merusak mata seseorang juga dibalas dengan merusak mata seseorang. Hidung juga demikian. Siapa yang menghancurkan hidung seseorang maka dia berhak untuk dihancurkan hidungnya. Nah, ini namanya qisas, ya. Nah, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, yang terakhir, al-hukmu lillahi bit tasyri'. Mengembalikan hukum kepada Allah di dalam syariat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilaik. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah berfirman yang artinya, Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wasiatkan kepadamu, wahai Muhammad. Jadi seluruh syariat ini Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengaturnya. Dan kita berhukum dengan syariat Allah itu adalah suatu kewajiban. Wa aqad ankarallahu 'alal musyrikin. Dan sungguh Allah telah mengingkari orang-orang musyrikin i'ta'a haqqat tasyriki li ghairillah, atau i'ta'a haqqit tasyri'i li ghairillah, yaitu memberikan hak untuk mensyariatkan kepada selain Allah. Faqal, maka Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-21. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Nah, jadi ini 5 hukum yang kita wajib untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukum itu bukan hanya dalam urusan tadi qisas, bukan dalam urusan hukuman bagi pencuri itu memotong tangannya, hukuman bagi bezina yang belum pernah menikah itu dicambuk, hukuman bagi peminum khamr dicambuk, hukuman bagi yaitu pembunuh dibalas bunuh, ya. Sahih itu termasuk di antara hukum Allah, tapi hukum Allah itu tidak hanya terbatas dalam masalah tadi, ya, dalam masalah hukuman-hukuman bagi tindakan kriminal atau kejahatan. Hukum Allah juga dalam masalah akidah. Hukum Allah juga dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah syariat yang begitu luas. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, membatasi hukum Allah hanya dalam masalah tertentu ini adalah kesalahan. Al-khulasah, kesimpulannya, yajibu 'alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin, an yahkumu bil kitabi was sunnati sahihah, untuk berhukum dengan Alkitab, Al-Quran, was sunnati sahihah, dan sunnah yang sahihah, wa yatahakamu ilaiha, dan menjadikan yaitu Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan hukum, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, amalan biqaulihi ta'ala, sebagai pengamalan dari firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dalam surat Al-Maidah ayat ke-49. Allah berfirman yang artinya, dan hukumlah manusia atau hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Hukum dalam masalah apa? Masalah apapun, selama ada ketentuan hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengembalikan hukum itu kepada Allah, kepada Al-Qur'an, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada As-Sunnah. Baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, masalah jinayat atau tadi kriminalitas dengan hukum qisas dan hadnya, dan juga dalam masalah syariat secara umum. Tayyib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama imam-imam mereka tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka tidak memilih apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan menjadikan kesengsaraan itu di antara mereka. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah ya wa ghairu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya. Ini ya. Jadi selama para imam, para pemimpin tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah jadikan kesengsaraan di antara mereka. Wa 'alal muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin an yulghu al-qawanina al-ajnabiyah, untuk membatalkan aturan-aturan asing min biladihim, dari negeri-negeri mereka, kal qawaninil faransiyah wal injiliziyah, seperti aturan-aturan yang berasal dari Perancis dan Inggris, wa ghairihima, dan selain keduanya, mimma yukhalifu hukmal Islam, dari apa yang menyelisihi hukum Islam. Ya, perhatikan di sini al-mu'allif tidak mengatakan hukum Arab. Ya. Jadi beliau tidak, yaitu namanya bersikap fanatik terhadap kesukuan. Ya. Justru beliau mengembalikan hukum ini hukum Islam. Wa an la yulji'u ilal mahakimil lati tahkumu biqawanina, dan hendaknya kaum muslimin tidak merujuk kepada mahkamah keputusan hukum allati tahkumu biqawanina tukhaliful Islam, yang berhukum dengan selain aturan-aturan Islam, yang menyelisih aturan Islam. Wa an yatahakkamu ilal Islam, dan hendaknya mereka berhukum dengan hukum Islam inda man yathiquna bihi min ahlil ilm. Ya, mereka serahkan hukum Islam ini kepada siapa yang mereka percayai thiqah dari kalangan ahli ilmu. Fadzalika khairul lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Artinya di sini Syekh mengarahkan, kalaupun ada negeri kaum muslimin yang mereka bingung bagaimana cara menetapkan hukum Islam, maka panggillah ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, yang faham tentang aturan dan hukum Islam, untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan aturan Islam. Itu lebih baik. Li'annal Islama yunsifuhum wa ya'dilu bainahum, karena Islam itu yaitu menjadikan mereka insaf dan berbuat adil di antara mereka. Wa yuwaffiru alaihim, ya, wa yuwaffiru alaihim, yaitu mereka menjadikan para Islam itu benar-benar menjaga, ya, alaihim al-mal wal waqt alladhi yudayyi'u fil mahakim al-madinah atau al-madaniyah bila faidatin tuzkar. Ya, jadi Islam itu justru menjadikan harta, waktu yang telah disia-siakan di dalam peradilan-peradilan buatan tanpa ada faedah yang disebutkan. Idhafatan ilal adzabil akbar, ditambah lagi adanya ancaman siksa yang besar yaumal qiyamah, di hari kiamat, li'annahu a'rada an hukmillahil adil, karena ia berpaling dari hukum Allah yang adil, wala ja'a ila hukmil makhluqiz zalim, dan justru bersandar kepada hukum makhluk yang zalim. Taib. Kesimpulannya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh al-Muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah mengingatkan bagi siapapun di antara umat Islam yang memiliki wewenang dalam setiap peraturan-peraturan, dalam setiap hukum yang ditegakkan, hendaknya mengembalikan kepada hukum Islam. Ya,
Karena hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang lebih tahu mana yang maslahat bagi hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita rizki, dan Allah pula yang telah mengatur hukum bagi kita demi kemaslahatan kita. Taib. Dan ini adalah masalah yang mendasar yang diyakini oleh seluruh kaum muslimin kecuali mereka-mereka yang tidak memahami pentingnya kembali kepada hukum Islam. Semoga mendapatkan hidayah. Taib. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-15 atau 14 afwan. Bab ke-14. Berkata al-muallif rahimahullah, al-aqidatu awalan awil hakimiyah. Akidah dulu atau hukum terlebih dahulu. Ya. Atau kekuasaan. Al-hakimiyah itu maknanya kekuasaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya menjelaskan ajabad da'iyatul kabir. Seorang dai senior yang bernama Muhammad Qutb itu telah menjawab pertanyaan ini, yaitu akidah dulu atau kekuasaan terlebih dahulu. Syekh Muhammad Qutb menjelaskan ala hada, tentang pertanyaan ini, fi muhadarah, dalam sebuah muhadarah, sebuah pengajian publik akbar mungkin gitu ya, alqaha fi daril hadis, yang beliau sampaikan di Darul Hadis di Makkahul Mukarramah, di kota Mekah yang mulia. Wa hada nasus soal, dan ini teks pertanyaannya. Soal pertanyaan, al-ba'du yaqul, sebagian kalangan mengatakan, innal islama sayaudu min kibalil hakimiyah, sesungguhnya Islam itu akan kembali, yaitu akan jaya, min kibalil hakimiyah, dimulai dari kekuasaan terlebih dahulu. Artinya kalau umat Islam bisa meraih kekuasaan, maka kejayaan Islam akan kembali. Wal ba'du, sedangkan sebagian kalangan al-akhar yang lain, yaqul, mengatakan, sayaudul islamu, Islam itu akan kembali kejayaannya antariqi tashihil aqidah, dari jalan pembenahan akidah, wa tarbiyatil jamaiyah, dan pendidikan secara keseluruhan. Ya, membenahi akidah dan mendidik umat dari dalam segala sektornya, ya, serempak. Fa ayyuhuma asah, maka mana di antara keduanya yang lebih sahih? Kita kalau mau mengembalikan kejayaan Islam, apakah lebih baik mendahulukan kekuasaan baru membenahi akidah, atau kita benahi akidah dulu baru kekuasaan belakangan? Maka al-jawab, jawaban beliau Syekh Muhammad Qutb, min aina ta'ti hakimiyatu hadzal din fil ard. Justru beliau bertanya, dari mana datang kekuasaan di dalam agama ini di muka bumi, illam yakun du'atun yusahhihunal aqidah, jika tidak ada para penyeru, para dai, para juru dakwah yang membenahi akidah, wa yu'minuna imanan sahihan, dan mereka beriman dengan keimanan yang sahih, wa yubtalawna, bahkan mereka mendapatkan ujian fi dinihim, dalam agama mereka, fayasbirun, namun mereka bersabar, wa yujahiduna fi sabilillah, lalu mereka berjihad di jalan Allah, fayuhkamu dinullahi fil ardi qadiyatan wadihatan jiddan,
dari situ maka hukum Allah ini tegak, atau agama Allah ini tegak hukumnya di atas muka bumi dengan keputusan yang jelas sekali. Ma ya'til hakimu minas sama, tidaklah datang hakim itu dari atas langit. Wa ma yatanazzalu minas samai wa kullu syai'in ya'ti minas sama, dan tidak akan yaitu turun dari langit segala sesuatu. Lakin bijuhdin minal bashar, akan tetapi dengan kesungguhan, upaya keras dari manusia. Faradahallahu alal bashar, yang Allah wajibkan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd, dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Ya, seandainya Allah berkehendak, mereka akan dimenangkan oleh Allah, akan tetapi Allah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari jawaban dari Syekh Muhammad Qutb ini adalah tidak mungkin bisa kekuasaan datang dengan sendirinya tanpa ada pembenahan akidah. Jadi kalau kita mau persingkat pembahasan ini di bab yang ke-14, akidah dulu atau kekuasaan dulu, jawabannya akidah dulu, singkat. Ya, jawabannya akidah dulu. Namun di sini beliau menjawab dengan logika, dengan pertanyaan yang justru akan menjadikan kita berpikir. Ibaratnya orang yang menghendaki sebuah kekuasaan Islam tapi tanpa ada pembenahan akidah, ini hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Karena apa? Kekuasaan Islam kembali jaya. Yang kita bahas ini Islam yang benar-benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam yang benar. Ya. Adapun kekuasaan tetapi tidak menjalankan syariat Islam, bagaimana mungkin dikatakan itu adalah gambaran dari Islam yang benar? Nah sekarang sebagian kita merasa bahwa hukum yang ada saat ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga kita wajib untuk menguasai agar kita bisa menerapkan hukum Islam. Kan begitu maunya. Ya. Namun kenyataannya tidak pernah terjadi kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui jalur kekuasaan terlebih dahulu. Sedikit pun mereka tidak memiliki kekuasaan untuk merubah suatu hukum yang ada. Yang ada justru mereka yang berubah, bukan hukumnya yang berubah, tapi merekanya yang berubah. Bagaimana caranya agar mereka tetap mendapatkan kekuasaan meskipun mereka mengharapkan atau mereka memiliki tujuan merubah hukum yang ada. Beda dengan pembenahan akidah. Kalau akidah yang dibenahi perlahan-lahan, dan ini dikatakan oleh Syekh adalah tashih al-aqidah wa tarbiyat al-jamaiyah, pembenahan akidah dan pendidikan secara serempak, jama'i, yaitu seluruhnya dididik dengan pendidikan Islami. Maka akan lahir generasi-generasi Islam yang mereka tahu kedudukan syariat Islam. Dengan pembenahan akidah dari
bawah, maka akan tumbuh generasi-generasi yang akan mengetahui keutamaan syariat Islam. Disitulah diharapkan syariat Islam akan ditegakkan dan kekuasaan akan didapatkan. Nah, kemudian beliau juga mencontohkan bagaimana dahulu kaum muslimin bisa mendapatkan kejayaan dan kemenangan, dimulai dengan para juru dakwah yang membenahi akidah, dan yang paling utama tentu saja Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, bahkan mereka diuji di dalam agama mereka, lalu mereka bersabar, mereka berjihad di jalan Allah, sehingga pada akhirnya hukum Allah itu ditegakkan di atas muka bumi. Ditambah lagi kita melihat sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau dahulu ditawari kekuasaan? Bukankah beliau dahulu ditawari berbagai macam kekayaan oleh orang-orang musyrik Quraisy? Syaratnya satu, jangan berdakwah kepada tauhid. Nah, coba kalau sebagian kalangan di zaman ini yang ditawari, mau nggak mimpin, yaitu negeri kita, tapi jangan berdakwah kepada tauhid, misalkan. Tawaran ini tidak akan mungkin, ya. Tawaran ini tidak akan mungkin, tapi anggaplah ada, maka pasti akan diambil. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi mereka dusta, melanggar janji, atau mereka nekat melakukan, atau mereka yang berubah jadi apa bahasa kita, melempem. Ya, Nabi SAW ditawari, kalau mau harta kita kumpulkan, harta terbaik kita. Kalau mau kekuasaan, kita akan menjadikan kau sebagai pemimpin di kota Mekah ini, wahai Muhammad, asalkan jangan kau teruskan dakwahmu. Coba Nabi berpikiran kayak kita, ambil aja kesempatan itu, nanti kekuasaan yang kita miliki dibuat untuk apa? Menyingkirkan mereka, lalu akan dijadikan sarana untuk berdakwah. Maka kalau ini dilakukan, beliau telah berkhianat atas suatu kesepakatan, ya kan? Mereka mau ngasih harta Rasulullah, mau ngasih pimpinan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah menghentikan dakwahnya. Kalau Nabi menerima persyaratan tersebut, berarti beliau tidak boleh berdakwah. Kalau beliau terima tapi beliau berdakwah, berarti beliau khianat terhadap perjanjian, dan ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka beliau dengan gentlenya mengatakan tidak. Artinya apa? Biarkan beliau tetap berdakwah meskipun beliau tidak mendapatkan harta dan tampuk kepemimpinan di kota Mekah. Bahkan meskipun beliau terusir sampai hijrah ke kota Madinah. Jadi menunjukkan pembenahan akidah itu terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kemudahan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 23 tahun Nabi berdakwah, hasilnya langsung terlihat jelas. Cuman itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para pengikutnya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Manusia terbaik yang telah berjuang menemani Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Nah, sedangkan rakyatnya sekarang model-model kita gini nih, ya, bandel-bandel kayak kita. Sudah ngaji tapi ya kadang banyak kesalahannya. Maka butuh ekstra keras lagi kita kalau mau mengembalikan kejayaan umat ini. Namun yang penting kita berada di jalan yang benar selama kita mendahulukan akidah. Perkara nanti Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat Islam ini jaya, atau kita keburu mati sebelum Islam itu kembali jaya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Meskipun ini konteksnya beda tapi ada kemiripan. Apa itu? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Allah mengatakan, maka bisa jadi wahai Muhammad, kami akan perlihatkan kepadamu apa yang telah kami janjikan atas mereka, yaitu orang-orang yang mereka itu memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ditimpakan azab ataupun siksa yang menghinakan. Ya. Bisa jadi kami akan perlihatkan hal itu kepadamu wahai Muhammad, au natawaffayannak, atau terlebih dahulu kami wafatkan dirimu. Ya. Jadi Allah berjanji bahwa orang-orang yang memusuhi agamanya pasti akan binasa, pasti akan sengsara. Cuman apakah sempat diperlihatkan kepada Rasulullah SAW? Atau Rasulullah keburu diwafatkan oleh Allah? Nah, kalau kita tarik dalam pembahasan kita, Allah berjanji kalau orang-orang itu beriman dan beramal saleh dan bertauhid kepada Allah, Allah akan jadikan agama Islam ini kokoh di atas muka bumi. Baik diperlihatkan kepada kita atau kepada anak cucu kita. Nah, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu berada di jalan yang benar, berdakwah kepada tauhid, mengajak umat agar kembali kepada akidah yang sahihah, sebelum kita berangan-angan memiliki kekuasaan, sebelum kita berangan-angan meraih kejayaan. Ya, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sampaikan, di antara ayat yang sangat jelas dalam masalah ini itu surat An-Nur ayat ke-55 kalau tidak salah. Sering kita bacakan ini. Surat An-Nur ayat ke-55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, surat An-Nur ayat ke-55 sahih. Wa'adallah, Allah berjanji, alladzina amanu minkum wa amilus salihat. Berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka orang yang beriman dan beramal saleh sebagai khalifah di muka bumi. Generasi yang saling menggantikan satu dengan yang lainnya di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan sebelum mereka sebagai khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti keadaan mereka setelah rasa takut menjadi aman sentosa. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, selama mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang pernah terjadi di dalam sejarah. Ya, dakwah kepada tauhid dari bawah, kemudian terbentuklah masyarakat yang bertauhid, kemudian dakwah kepada kaum-kaum yang ada di luar, kemudian Allah berikan kemenangan, lalu Islam menjadi kekuatan yang besar. Disitulah kaum muslimin bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin memiliki kekuasaan dan kejayaannya. Namun sebaliknya, tidak pernah terjadi di atas muka bumi kelompok manapun yang mendahulukan meraih kekuasaan. Tidak pernah terjadi. Apa? Jangankan Islam yang jaya, kekuasaan tidak didapatkan, hukum Islam pun tidak diterapkan. Ya. Jadi mereka ingin menerapkan hukum Islam,
Mereka ingin memiliki kekuasaan Islami, ya, tetapi dengan cara merebut atau mencari kekuasaan, maka kekuasaan tidak didapatkan dan hukum Islam juga tidak diterapkan. Mari kita lihat sejarah, silakan pergerakan-pergerakan Islam yang mereka masuk di dalam kancah politik dengan tujuan yaitu menerapkan hukum Islam, maka kekuasaan tidak didapatkan, hukum Islam pun juga tidak diterapkan. Maka dari itu kembali kepada apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, dakwah kepada tauhid. Terus setelah itu Allah berjanji akan memberikan kekuasaan. Namun kapan? Allah yang Maha tahu. Bisa jadi Allah perlihatkan kepada kita, bisa jadi kita diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak cucu kita yang nanti akan merasakannya. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu asyirkul akbaru wa anwa'uhu. Nah, ini mulai dari pembahasan bab yang ke-15 ya, dan seterusnya kita akan menjumpai ketegasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala di dalam membantah dan menghancurkan berbagai macam yaitu pemikiran-pemikiran ya, syirik. Bahkan tidak sedikit beliau mengungkapkan dengan bahasa yang sangat tegas, karena memang tujuan dari pembahasan utama kita kembali kepada pembenahan di dalam masalah tauhid ya. Jadi syirik dan berbagai macam-macamnya itu akan dibahas secara panjang lebar oleh beliau rahimahullahu taala. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.